Kabupaten Oku Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching antara 3 CGP yang masing-masing memiliki peran sebagai pengamat, coach, dan coachee yang diperankan secara bergantian. Selamat menyaksikan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan proses coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Teti Widayanti dari TK Negeri Bangunharjo. Saya Sumiati dari SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Saya Usman dari SD Negeri Tanjung Sari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Maaf Bu mengganggu waktunya. Kedatangan saya di sini, saya mau minta tolong kepada Ibu karena saya ada janjian dari teman saya, teman sejawat saya, dia mau datang untuk minta di coaching dengan saya. Tapi saya ini masih ragu Bu, terus terang saja pengetahuan dari coach saya menjadi coach itu belum begitu paham. Nah untuk itu saya minta Ibu nanti untuk menjadi pengamat saya. Jika nanti ada kekurangan apa di bagian apa saya nanti, terus ataukah kurang luas saya dalam meng-coaching, tolong nanti disampaikan. Nah ini adalah untuk sebagai refleksi dan umpan balik untuk saya, catatan-catatan saya mohon nanti tolong diisi oleh Ibu, dan saya minta tolong sekali Ibu untuk bisa memberikan kritikannya untuk kedepannya bagi saya. Insya Allah siap-siap Bapak. Begini, apa yang membuat Bapak ragu sebenarnya kan Bapak kayaknya sudah siap. Mungkin Bapak ada alur kita Pak. Nah mungkin Bapak bisa menggunakan alur itu untuk mengcoaching Ibu Sumiati. Oh ya baik Bu ya. Terima kasih, saya masih mudah-mudahan nanti insya Allah nanti yang akan saya lakukan menggunakan alur tirta. Oh ya sudah bagus. Iya Ibu, ya Bapak sudah ya, mungkin itu saja. Silakan Bapak kalau mau mengcoaching Ibu Sumiati. Ya. Oh iya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh iya, ini Bu. Oh Sumiati ini ya. Ibu Sumiati ya, iya. yang mau Bapak coaching. Sehat Ibu. Alhamdulillah Bapak. sehat Ibu. Mohon maaf ini mengganggu. Iya. Gimana Bu? Bisa kita mulai? Iya Nah, Pak. karena Ibu ini dia ada janjian. Oh, iya. Iya, jadi kita mulai aja ya. Iya Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Meskipun ya agak lumayan sibuk hari ini ya karena anak-anak sudah mau ikut ulangan Pak. Oh. Alhamdulillah. Kemarin Ibu sempat WA ya. Iya. Ada hal yang ingin dibicarakan, kira-kira apa itu Bu, dan nanti apa yang Ibu ingin didapatkan setelah pembicaraan kita hari ini. Begini Pak, saya itu ingin bercerita tentang keinginan saya dalam meningkatkan kompetensi saya untuk mengelola kelas. Karena di kelas saya itu cenderung pasif Pak. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di kelas, anak itu cenderung diam, ngobrol gitu. Jadi saya cenderung tidak dipedulikan dengan anak-anak gitu. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Dari ceritanya Ibu saya pikir ini niat yang bagus ya Bu ya, niat yang sangat tulus dari Ibu ya. Kira-kira ini
Ibu kalau angka 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini, Ibu berada di nomor berapa ya dalam kompetensi pengelolaan kelas ini? Kalau melihat situasi kelas saya yang seperti itu, ya saya bisa menargetkan anak saya itu posisi kelas saya itu dengan posisi 5 atau 4 lah. Oh, kira-kira Bu ingin mencapai angka berapa dan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau yang saya inginkan meskipun kondisi anak saya demikian, ya paling tidak angka 7 lah Pak. Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apakah mungkin karena metode saya itu dari wawancara saya kasih PPT begitu kurang menarik atau bagaimana? Ya karena salah satu diantaranya kita itu kan keterbatasan alat yang ada di sekolah Pak. Ya, Jadi sekolah yang harus menyiapkan alat-alat demikian, maka ya saya seyogyanya sedemikian rupa berusaha untuk menyiapkannya gitu. bagus sekali Bu ya. Selanjutnya apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan saya pada saat ini saya itu sulit loh Pak mengendalikan anak pada yang suka bicara saat pelajaran berlangsung. Anak-anak itu kan kalau sudah ngobrol lupa waktu, lupa keadaan, lupa bahwa di depan itu ada guru. Guru itu harusnya digimanakan, mereka nggak nyadar itu Pak. Jadi ada teguran ataupun tidak, kadang-kadang mereka tetap dengan keadaan lupa sedikit, nah lupa meleng sedikit, bicara lagi, gitu Pak. Ya betul sekali, memang kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. Sekarang kira-kira nih apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya sebenarnya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Namun strategi ini Pak, yang kadang-kadang saya itu belum paham apa yang harus saya lakukan. Saya butuh teman untuk curhat gitu. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami ya Bu ya penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung terlebih dahulu. Kemudian apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Selanjutnya mungkin kita juga perlu menanyakan diri kita juga, apakah karena mereka bosan, kemudian ataukah karena mereka ingin menarik perhatian. Benar sekali Pak itu. Saya pikir salah satu di antara yang sudah Bapak katakan tadi adalah anak memang tidak memahami materi pembelajaran Pak. Karena materi pembelajaran itu kan seyogyanya harus dipahami sejak dulu, dalam artian sudah pernah dikenalkan di masa di SMP ya Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita ekstrapet ke SMA, diajak materi yang lebih luas, anak itu cenderung kadang-kadang nggak tahu dan nggak paham. Jadi materi dasarnya itu harus cukup pas lagi. Kalau kita mau kembali lagi, flashback kembali lagi ke materi dasar, ya kita nggak akan sampai Bapak Ibu. Nah, jadi penjelasan Ibu jika demikian ya kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih mungkin bervariasi agar siswa kita tidak bosan Bu. Iya benar sekali Bapak. Saya akan mencoba melakukan untuk memberikan penjelasan secara mendasar dan lebih baik dengan cara diantaranya ya mungkin salah satunya dari bersaja ya Pak ya. Iya. Ya Pak ya itu solusi begini Pak. Karena sejauh ini anak-anak kan terhitung kalau di tahun 2023 2024 itu mereka barusan mengalami fase pandemi, otomatis mereka belajar di rumah. Maka dari itu kalau kita nggak menyadari bahwa itu penting untuk belajar berbelanja ke internet, pasti materi tertinggal ya Pak ya.
Mungkin Baiklah Bapak, gimana tadi hasil sesi coachingnya dengan Ibu Sumiati? alhamdulillah Bu, saya juga merasakan senang melihat ada perubahannya. Jadi udah saya tanya kembali tindak lanjutnya. Saya lihat juga anak-anak didiknya yang tadinya diam juga mau berpresentasi, mereka udah mulai belajar berbicara, sehingga ya ada ketingkatan yang positif hal itu. Oh iya. Apakah sudah dapat diidentifikasikan Bapak saat proses coaching tadi Bapak dengan Ibu Sumiati menggunakan alur apa? Ya tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya Bu, saya menggunakan alur Tirta. Saya juga sudah memanfaatkan rumus-rumus Tirta itu yang berkaitan dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nanti pada sesi tujuan, saya sebelum melakukannya saya tanyakan dulu tujuannya apa, untuk apa. Tadi dia menjawab. Kemudian saya juga mengidentifikasi. Jadi saya bagi pilah-pilah tadi ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bagus yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sumiati. Kemudian ada rencana aksi nyata, saya juga tanya setelah ini bagaimana. Dia tadi sudah menjawab strateginya dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas. Kemudian saya juga memberikan komitmen, tanggung jawab ya, agar dia berkomitmen. Kira itu aja Bu. Oh iya Bapak, dalam menyampaikan data-data observasi yang saya tulis yang tadi Bapak sampaikan dalam proses coaching sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin sampai di sini saja ya Bapak ya. Terima kasih Bu kalau Iya, begitu. sama-sama ya. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ini Pak Ya, Usman. masuk, ya. Iya. Silakan masuk, silakan duduk. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ada apa ya Bu ya? Ini Pak, saya itu kan hari ini jadwalnya nge-coach Bu Teti, ngaji Bu Teti. Iya. Nah, tapi saya itu agak ragu. Saya mau minta tolong sama Bapak jadi konsul saya ya. Oh baik, siap. Tapi Ibu sudah tahu sih model apa yang Ibu pakai untuk meng-coaching Bu Teti? Saya mau pakai alur Tirta Pak. Oh iya, kira-kira Ibu sudah paham itu apa yang termasuk dari alur Tirta itu apa saja? Yang pertama ada tujuan ya Pak ya. Jadi menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach itu sangat jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi. Yang kedua adalah mengidentifikasi Pak. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas itu bukan suatu yang harus dicari, tapi yang memang harus dilaksanakan. Terus yang ketiga itu ada rencana aksi Pak. Oke. Nah dari rencana aksi itu nanti saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada Bu Teti. Mantap ini. Kayaknya ini Ibu sudah betul-betul sudah menguasai untuk model Tirta ya. Iya. Tapi dengan demikian kan di situ nanti Bu Teti bisa membuat sebuah rencana aksi yang akan dilakukan itu apa saja, kemudian baru nanti tanggung jawab. Tanggung jawabnya setelah saya membuat pertanyaan, Bu Teti harus bertanggung jawab kepada apa yang telah dibuatnya gitu. Oke. Itu Baik. Pak. Kalau saya menilai tadi dari apa yang Ibu sampaikan, kayaknya sepertinya Ibu sudah paham nih, luar biasa. Terus saya nanti bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Nanti tolong Pak, Bapak itu memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan. Jangan ditutup-tutupi Pak, meskipun kita teman ya Pak ya. Saya minta Bapak terbuka apa yang menjadi sebuah kekurangan diri saya, dan pada saat saya membuat Bu Teti, semua mohon dituangkan dengan baik. Oke, siap. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, kertasnya. Oh, ini monggo. Oke, ini yang bahan saya untuk timbal balik saya ya, umpan balik saya nanti. Iya. Baik, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Usman. Oh, waalaikumsalam Ibu Sumiati dan Bu Teti. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Gimana ini? Kayaknya ada hal yang serius ini ya. Iya Pak. Hari ini mohon seperti yang saya katakan tadi ya Pak, Bapak minta tolong untuk jadi observer
Oke, ya, silakan. Bisa dimulai langsung aja Bu, silakan. Terima kasih. Selamat siang Bu Teti. Selamat siang Ibu Sumiati. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap untuk dikaji? Insya Allah siap Ibu. Oke. Bu, apa yang menjadi tujuan Ibu ingin mencapai dari sesi coaching ini, Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan prestasi saya di depan umum gitu Ibu. Oke. Lalu apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan prestasi yang saya lakukan seperti itu Ibu. Kemudian Ibu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari sesi coaching saat ini? Saya ingin bisa nanti berpresentasi di depan umum dengan lancar dan tanpa ragu. Saya tidak gugup lagi, serta dapat mendapatkan feedback yang positif dari audiens gitu Ibu. Oke, baik sekali ya Bu ya. Bu, mari sekarang kita masuk ke sesi identifikasi ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu Teti itu merasa kesulitan saat melakukan presentasi? Tolong ceritakan. Saya merasa gugup loh Bu. Kadang saya sering lupa dengan kata-kata yang ingin saya sampaikan seperti itu Ibu. Waktu tiba-tiba di pertengahan saya sudah presentasi, nah tiba-tiba saya gugup dan lupa seperti itu Ibu. Jadi perasaan yang muncul itu Ibu selalu gugup ya? Iya, seperti itu. Rasa takut yang tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu kurang sempurna seperti itu Ibu. Paham. Lalu Ibu punya trik kalau melakukan itu? Seharusnya Ibu punya trik untuk melakukan suatu penetralisir diri supaya Ibu bisa menghadapi situasi yang merasa gugup, kemudian nervous ya istilahnya ya, seperti itu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi? Saya akan membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, dan saya merasa didengar dan didukung seperti itu Ibu. Oke, kita coba mencari solusi untuk mengatasi hambatan. Jadi apakah ada hal lain yang Ibu bisa tambahkan sebagai motivasi Ibu untuk bisa mengatasi rasa nervous tadi? Saya ingin menjadi lebih percaya diri seperti itu Bu, terampil saat menyampaikan presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya Ibu. Oke, kalau begitu Bu Teti, sekarang kita coba merancang sebuah aksi. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi Ibu sehingga presentasi Ibu bisa lancar, tidak nervous, tidak demam panggung? Ya, kita coba untuk membuka aksinya bagaimana. Baik Ibu, di sini saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Terus saya akan melakukan latihan presentasi, misalnya saya akan berlatih di depan cermin, dan saya akan mencari feedback dari teman atau mungkin mendatangkan mentor Ibu. Oh gitu, bagus ya, bagus sekali Ibu bisa bertemu dengan teman dengan mendatangkan. Lalu adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi itu? Prioritas saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin seperti yang saya katakan tadi Ibu. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup atau demam panggung yang seperti Ibu tadi sampaikan kepada saya. Lalu strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu supaya tidak gugup itu apa strateginya Bu? Begini Ibu, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik. Saya akan mempersiapkan
slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Dan saya juga berencana akan meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya agar saya bisa lebih mempresentasikannya dengan baik lagi seperti itu, Ibu. Wah, itu suatu langkah-langkah yang sangat baik ya Bu ya. Rencana aksi yang terstruktur dengan fokus yang detail itu pasti akan membantu Ibu mengatasi tantangan prestasi dengan lebih efektif. Lalu Bu, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana yang Ibu usahakan ya tadi? Begini Ibu, saya mempunyai komitmen untuk menyiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback atau teman atau mentor seperti itu, Ibu. Oke, jadi dari Ibu yang melakukan ke tahap tanggung jawab tadi ya, komitmen Ibu melakukan dengan flashback, dengan teman, kemudian lalu Ibu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu supaya semuanya berhasil? Saya akan meminta bantuan teman saya atau mungkin mendatangkan mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah selesai. Tadi kita melakukan coaching. Bagaimana Bu proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar tadi? Kira-kira menurut Ibu? Alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Saya juga menggunakan alur fitra sesuai dengan apa yang sudah diarahkan tadi Pak. Kira-kira ada satu pertanyaan dari saya, apa yang sudah didapat dari indikator pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Ya alhamdulillah Pak, saya sudah menyampaikan tujuan, saya sudah mengidentifikasi, sudah membuat rencana aksi dan menyampaikan tanggung jawab yang akan disampaikan oleh Bu. Baik Bu ya, tadi dari hasil coachingnya Ibu dengan Bu Teti tadi, saya akan menyampaikan yang saya catat. Saya kira tadi selebihnya semuanya sudah bagus semua ya Bu ya, luar biasa sekali karena terlihat sekali ada model tirtanya betul-betul Ibu sudah menguasai sehingga proses coaching tadi itu berjalan dengan lancar. Itu saja Bu catatan saya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam, Ibu Sumiati. Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ketemu aja. Iya Bu, ini Ibu, Apa? saya ingin konsultasi sama Ibu. Iya, kenapa? Hari ini kan saya mau mengcoaching Bapak Usman. Nah, terus saya ingin meminta pendapat dengan Ibu, bagaimanakah nanti apa atau alur apa yang akan saya gunakan untuk mengcoaching Bapak Usman seperti itu, Ibu. Oh iya, Ibu masih ingat alur tirta? Oh, yang alur tita yang kemarin ya Bu? Iya, Oh, pakai alur itu Bu. Iya, nanti saya. Apa itu? Coba Iya. apa itu alur tirta? Oh Ayo, iya, masih ingat nggak? yang T-nya itu kalau nggak salah tujuan, ya kan? Iya. Terus yang I-nya itu identifikasi masalah, Betul, ya. betul. Terus yang R-nya itu rancangan aksi. Ya. Nah, terus yang TA-nya itu tanggung jawab, seperti itu kan? Betul bagus. Ini pakai itu aja Bu, pakai alurnya. Iya, Nanti iya. kan Ibu bisa menggunakannya, kemudian mengaplikasikannya dengan Pak Usman. Tapi jangan lupa dengan alur itu baru nanti Bu refleksi. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya Iya, atas iya, sarannya iya. ya Bu ya. Saya sekarang mau menunggu Bapak Usman. Oke. Yo, Pak Usman mau kesini juga? Iya, Pak Usman mau kesini. Jadi ngajin Pak Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini Pak Usman datang Ini baru ya, Pak saja Usman dibicarakan. ya? Iya, Oh, sehat ya Pak. Sehat alhamdulillah. Maaf Bu, langsung aja ya Bu ya. Iya. Gimana Bapak Ibu? Ada sedikit saya yang ingin saya sampaikan.
Iya, Bapak, kebetulan saya tidak sibuk hari ini. Ada apa ya Pak? Sepertinya saya lihat Pak Usman itu kelihatan murung hari ini. Iya Bu, memang ada suatu permasalahan. Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya saya minta maaf dulu sama Ibu. Tidak apa-apa Pak, tidak mengganggu waktu saya. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Teti berkenan mendengarkan masalah saya? Dengan senang hati Pak, saya akan mendengarkan permasalahan Bapak. Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya, dan saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalah apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Pak. Begini Bu, Ibu ingat tidak? Minggu kemarin saya mendapatkan surprise dari kepala sekolah. Waktu surprise itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ya ampun Pak, pantas sekali Bapak terlihat murung. Lalu apa yang membuat Bapak dapat teguran dari kepala sekolah Pak? Masalah pembelajaran Bu. Masalah pembelajaran yang seperti apa Pak? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan yang Bapak rasakan? Pada saat surprise kemarin, saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin yang ada di sekolah ini sudah rusak. Kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media yang lain. Saya bilang sama bapak, apakah saya harus membeli media memakai uang pribadi kalau di sekolah tidak ada? Dan beliau sepertinya tersinggung pada saat saya mengatakan itu. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Memang di sekolah kita seperti itu Pak. Banyak alat-alat yang rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu biasanya bagaimana Bapak menjelaskan tentang materi pembelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa bisa lebih memahami materi yang Bapak sampaikan nanti? Biasanya saya menggunakan gambar yang saya print, lalu saya bagikan kepada tiap kelompok, atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Oh begitu ya Pak. Mengapa Bapak tidak membuat seperti yang ada pada saat supervisi kemarin Pak? Begini Bu, akhir-akhir ini waktu saya tersisa karena saya juga mendapat tugas tambahan lain selain mengajar. Saya akan mendapat tanggung jawab berbagai pengelola perpustakaan dan juga penanggung jawab ekstrakurikuler, pramuka dan IPM. Waktu saya benar-benar tersisa, jadi saya tidak sempat menyiapkan slide, PowerPoint ataupun video dan sebagainya. Oh jadi begitu ya Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bapak merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik, karena adanya masalah miskomunikasi mungkin terkait media pembelajaran. Juga Bapak merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak. Seperti itu ya Pak? Benar sekali Bu, itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah hari ini. Insya Allah saya bisa memahami itu Bapak. Lalu biasanya apa yang Bapak lakukan pada saat Bapak merasa gelisah dan banyak permasalahan seperti ini Pak? Biasanya sih saya lebih senang mendengarkan Bu. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Soalnya
selalu mendengarkan. Terus setelah Pak bercerita, Ibu, oh ya. Oh iya iya iya. Terus lalu setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh begitu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh jadi begitu ya Pak ceritanya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, Pak. Lalu menyampaikan yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak. Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen yang sudah ada tadi, Pak? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun di mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga Bapak dapat segera menyelesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi, Pak. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Iya Pak, silahkan Pak. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih maaf ya Bu, terima kasih. Bagaimana dengan proses coachingnya tadi, Bu? Sudah berjalan baik? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Ibu. Iya. Tadi saya pada hasil catatan saya ada yang mau saya tanyakan, Bu. Iya, silakan Ibu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari indikator pada saat Ibu coaching? Saya mendapatkan banyak tadi Bu, dari apa yang saya sampaikan ke Pak Usman, terus Pak Usman juga menanggapi saran-saran tadi, dan dia juga sudah menggunakan alur tita dalam menangani masalahnya seperti itu Ibu. Bagus ya Pak Ibu ya, Ibu sudah menyampaikan hasil dari observasi berbasis data gitu ya. Ibu sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi, Ibu juga sudah menyampaikan rencana aksi dan tanggung jawab, dan itu juga sudah menyampaikan solusi baik bagi apa yang sudah dilakukan. Oh iya Bu, ya seperti itu. Ya memang tadi saya menyampaikan ke Pak Usman, saya memberikan saran-saran, terus ternyata Bapak Usman juga menggunakan alur tirta seperti tujuan, dia menyampaikan tujuannya dengan baik, terus dari identifikasi permasalahan-permasalahannya, terus rencana aksi yang dia gunakan atau umpan balik dari penyelesaian masalahnya, terus dia juga bertanggung jawab tentang komitmen yang akan disampaikan seperti itu. Bagus sekali ya. Iya. Terima kasih berdasarkan data yang sudah Iya. Anda Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.